Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat, pestisida apapun itu jikalau diterapkan kepada tanah, maka itu dampaknya kurang baik. Dan sesuatu yang pabrikan, kimiawi, sintetik itu sama juga merusak kondisi fisik dan biologis tanah dan juga unsur-unsur makro yang ada di tanah. Dan kali ini saya akan berbagi tips untuk cara membuat pestisida nabati dan nanti insya Allah kita menerapkan di tanah kita dalam luas tanah 1 hektar. Kita ada 3 hektar, 3,3 hektar itu kita mau tanemin cabai dan tomat, dan itu tanpa insektisida, tanpa fungisida. Nah, hanya dengan ini. Nah, ini apa ini? Nanti kita akan jelaskan dulu. Tapi intinya selain ini juga ada bahan-bahan lain, sahabat. Yang intinya semua bisa dicari kita di sekeliling kita. Jadi kalau jenengan ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang tentunya no smoking ya, yang merokok, kemudian ada sisa-sisa dari tembakau yang tersisa, itu dikumpulin. Kalau segenap 1 kresek bisa untuk mengusir hama dan penyakit itu yang termasuk seperti antraknos, virus Gemini dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Bahannya apa saja? Dosisnya bagaimana? Nah, ini saya akan jelaskan caranya dan ayat-ayat ruqyah yang akan dibaca apa saja. Nah, baik sahabat, langsung saja. Bahan yang perlu kita siapkan sebenarnya adalah pertama yaitu daun tembakau. Nah, tembakau, dan ini dosisnya adalah 10 mili, ada 10 gram maksud saya, 10 gram. Jadi nanti bahan-bahannya 10 gram, 100 gram, maaf, 100 gram tembakau. Jadi kalau kalian tidak punya tempat ya minimal kalau kita nyari utis atau orang yang ngudut, nah itu di asbaknya masih sisa, ambilin, dikumpulin, genap 1 kilo buat pestisida. Kemudian yang kedua adalah pestisida ini untuk apa sih? Pestisida ini, tembakau ini itu apa? Supaya hama, baik trips, ulat itu nafsu makannya rendah. Jadi kalau dia nggak nyemin terus tanaman kita dengan ini, maka dia akan dapat mencegah nafsu makan. Dia tidak terlalu lahap lagi makannya, makanan tanaman kita.
Yang kedua, kita akan pakai sirsak. Sirsak, tahu daun sirsak ya? Daun sirsak juga sama 10 mili, 10 gram. Jadi kalau kita mau buat 1 kilo, ya nanti berarti dikalikan 10, ya kan begitu. 1 kilo 1 kilo. Kalau kita mau buat 5 kilo, berarti kalikan 5 kali lipat lagi. Jadi jumlah awal. Dan kita akan membuat 5 kilo. Jadi jumlahnya untuk tanah 3,3 hektar, dan itu insya Allah bisa bertahan sekitar 3 hingga setengah tahun dengan tanah segitunya. Dan itu meminimalisir. Dan kalau dihitung-hitung kita pakai insektisida dan fungisida, itu sekitar kita total kemarin sekitar 15-an. Jadi kalau 3 luasnya 3.000 tanaman cabai, kira-kira 3.000 meter persegi, itu ada sekitar 6.000 tanaman cabai. Kalau kita itu ada sekitar 48.000, dan ini bisa untuk 3 bulan. Jadi ya setelah tembakau, apalagi sirsak, daun sirsak sama. Kemudian kita tujuannya untuk apa? Daun sirsak itu adalah bisa untuk racun kontak dari hama itu sendiri. Nah, kemudian kita untuk kutu-kutuan, trip dan lain sebagainya, kita nanti pakai daun pepaya. Daun pepaya bisa untuk trip. Yang ketiga ada ulat. Ulat bisa juga memakai bawang putih. Jadi kita memakai 4 bahan saja. Kemudian kita campur karena efek dari ini kan mungkin masih ada. Kalau misalkan kita daun pepaya itu biasanya dia masih, kalau kita blender dan sebagainya, masih ada kuman bakterinya, kan begitu. Maka kita harus sterilkan dengan sterilisator, yaitu hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida yang konsentrasinya 50%, kita turunkan jadi 3%. Caranya gimana? 1 liternya, bisa kita ambil 1 liter ya. 1 liter itu 60 mili. 1 liter itu kita ambil hidrogen peroksidanya 60 mili. Nah, kalau kita membuat 5 liter, ya kalikan aja, ngalikan. Jadi intinya 1 liter itu kalau kita membuat 10 mili, maka hidrogen peroksidanya cukup 6 mili. 100 berarti kalau 100 mili hidrogen peroksidanya cukup 4 mili ya. Mohon maaf keliru kemarin. Jadi bandingannya 960 mili kalau kita buat 1 liter ya. Airnya 960 mili dan hidrogen peroksidanya cukup 40 mili begitu. Dan terus konsentrasinya diturunkan atau 12 sendok, 1 sendok itu 5 mili. Jadi hidrogen peroksidanya cukup 40 mili kalau 1 liter. 960 mili itu air, 40 milinya adalah hidrogen peroksida. Jadi kita turunkan konsentrasinya 3 mili. Dan itu untuk, sekali lagi caranya dicampur, terus kira-kira ditunggu, didiamkan selama 12 hingga 24 jam, sehari semalam. Karena ini bukan fermentasi, hanya didiamkan. Kenapa didiamkan? Biar pencampurannya lebih sempurna. Jadi nggak usah fermentasi, hanya didiamkan. Begitu ayat rukyahnya sama, ayat-ayat syifa wa yasfi sudur qaumil mu'minin wa syifa'u lima fi sudur fi syifa'u linnas wa nunazzilu qur'ani ma wa syifa'u idza maritu fa wa yashfin qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa'. Kita akan praktekkan. Ikuti videonya biar paham.
sahabat, itulah Kang Budi yang sempat viral kalau ditawarin tawar. Jadi kalau industri rumahan pakai blender bisa, kalau kita skala besar nggak bisa, harus pakai chopper. Ini chopper, pakai chopper. Kalau blender rusak karena berapa kilo, gitu ya. Dan nanti kalau diaplikasikan ke tanaman cukup 16 liter air itu 16 liter air itu cukup pestisidanya nanti cukup 400 mili. Jadi nanti setelah kita diamkan selama 1 hari, kita pakai besok sudah bisa. Kita saat ini kita akan buat airnya 25 liter dan masing-masing jadi bahannya yaitu cengkeh, kemudian pepaya, kemudian bawang, satu lagi daun sesat itu 5 kilo karena kita mau buat untuk skala besar yaitu 48.000 tanaman cabai dan ada tomatnya berapa sekitar 25.000. Minta ampun, jadi karena apa? Menyengat karena blendernya bawangnya kita blender, kemudian cengkeh itu menyengat sekali. Nah, supaya apa? Ini kerupuknya nggak jadi makan tanaman kita dan akhirnya kalau Allah berkehendak insya Allah almarhum. Oh iya, anu tadi cengkehnya belum. Mili lah, 100 mili.